Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kakak akan cerita kisah Pak Ustadz dan petani ubi kayu. Hikmahnya, hubungan silaturahmi. Pada suatu desa yang asri, ada seorang petani ubi kayu, seorang petani punya sebidang lahan yang ditanamnya dengan ubi kayu. Petani itu dengan senang hati dan ikhlas mengerjakan kebunnya. Setiap hari dipupuk, disayangi seperti menyayangi anak sendiri tanaman ubi kayunya. Di desa tersebut ada juga seorang kaya, katakanlah seorang saudagar begitu. Dan di sana ada pesantren yang dipimpin oleh seorang ustadz yang soleh. Petani itu seorang yang taat beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Setiap sedang bertani, kalau begitu ada waktu sholat, beliau langsung berhenti, bersihkan dirinya, duduk dan sholat. Selama ini dia sering melihat orang membawa sumbangan ke pesantren macam-macam. Ada yang bawa beras, ada yang bawa macam-macam lah, bahan pokok dan lain sebagainya. Petani itu dalam hatinya merasa rendah diri sebenarnya. Dia berkata, ya Allah, saya pun ingin berbagi kepada Pak Ustadz yang soleh itu, telah membimbing santrinya dengan tulus dan ikhlas, tidak pandang bulu kaya atau miskin, diterima di rumah, di pesantrennya. Tapi saya tidak punya apa-apa, kata petani tersebut. Tidak terasa, hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Akhirnya petani itu panen ubi kayu, dan dia coba sebagai syukurnya dia memasak berapa potong untuk dimakan. Dia bersyukur karena ubi kayunya nikmat sekali, begitu empuk dan tidak berserat. Nah, dengan malu hati, petani tersebut membawa sekeranjang ubi kayu, diantar ke pesantren itu, diserahkan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mengapa? Silakan masuk, kata bapak itu. Ini Pak Ustadz, kata Pak petani itu. Apa Pak? Saya nggak bisa ngasih apa-apa ke Pak Ustadz. Nggak apa-apa, kata Pak Ustadznya. Tapi saya ingin sekali nggak memberi sesuatu pada Pak Ustadz. Kenapa, kata Pak Ustadz? Saya baru berpanen Pak. Panen, saya nanam ubi kayu, 6 singkong di kebun saya. Nah, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak, katanya gitu. Dia serahkan sekeranjang yang bagus-bagus ubi kayunya tuh. Waktu aduh, alhamdulillah, terima kasih Pak, kata Pak Ustadz itu. Terus dia tanya ke santrinya,
Dia katakan, San, kata saya nama Hasan, ya Pak Ustadz, tolong ambil kambing yang di belakang itu. Ada apa di belakang? Ya ada pilihan kita. Nggak ada apa-apa Pak Ustadz, kata Hasan. Yang ada hanya kambing. Ya serahkan Bapak kemarin yang ngantar. Ya udah bawa kambingnya ke sini, kata Pak Ustadz. Petani itu diam saja, nggak ngerti apa maksudnya. Tapi Hasan pergi ke belakang, mengambil seekor kambing betina. Serahkan ini Pak Ustadz. Nah, serahkan ke bapak ini. Ke bapak petani tadi itu diserahkan. Pak petani itu namanya Ramli. Berikan ke Pak Ramli ini. Pak Ramli kaget. Nggak salah nih. Ya kasihkan, kata Pak Ustadz. Makasih Pak Ramli pemberiannya, kata Pak Ustadznya. Ini ada seekor kambing, pelihara baik-baik, mudah-mudahan bisa berkembang biak, kata Pak Ustadznya. Ini untuk saya Pak Ustadz, kata Ramli. Pak Ramli. Iya, kata Pak Ustadz. Nggak salah Pak Ustadz. Enggak, itu rezeki kamu, ambil aja, bawa pulang. Aduh Pak, saya yang berambilnya. Ambil rezeki dari Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Ustadz, kata Pak Ramli. Hampir menangis. Terus kambing itu dibawanya. Ada kambingnya ikut ke Pak Ramli, itu enak. Nurut gitu. Rupanya binatang pun mengerti kalau disayangi ya. Mereka akan nurut. Talinya dipegang pelan-pelan dibawa pulang. Di perjalanan, Pak Ramli ketemu dengan saudagar tadi itu. Dari mana Pak Ramli? Kata saudara itu. Dari rumah Pak Ustadz. Pak, kata Pak Ramli malu-malu. Apa yang bawa? Ini kambing. Wah banyak duit ya, kamu bisa beli kambing, kata Pak Husni. Saya nggak beli Pak, kata Pak Ramli. Duit di mana Pak? Saya beli kambing mahal segini. Ini mahal dari Pak Ustadz, kata Pak Ramli dengan terharu. Oh begitu ya? Ya Pak, ya Pak. Mari Pak Husni, permisi, saya mau cepat-cepat pulang. Kasihan kambingnya lapar. Oh ya silakan, kata Pak Husni tadi. Akhirnya Pak Husni pikir nih, wow, Pak Ramli kasih singkong ke Pak Ustadz, dikasih kambing. Lah kalau kasih lebih mahal lagi, banyak lagi, mungkin apa ya dikasih Pak Ustadz ke saya. Pikiran Pak Husni waktu itu adalah bisnis gitu, uang. Dia kan seorang pedagang, seorang pengusaha. Terus dia pulang ke rumah membawa segala macam, dibawa apa ya. Terus Pak Husni membawa sejumlah barang sembako. Ada beras, sembako lah dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya ke rumah Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz apa kabar, kata Pak Ustadznya. Baik Pak. Ya silakan masuk Pak. Itu dibawa keranjang gede gitu. Apa itu si keranjang Pak? Ini Pak, ada sedikit hadiah dari saya, katanya, kata Pak Husni. Apa itu? Lumayan lah untuk anak, kata Pak Husni sambil tersenyum. Oh terus lihat Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Husni. Mudah-mudahan nanti diganti Allah lebih dari ini. Gantinya amin, kata Pak. Mendengar doa Pak Ustadz tuh, Pak Husninya udah senang, amin. Turunnya lagi tadi Pak Ustadz ke santrinya tadi. San, ya Pak Ustadz, kita punya apa di sana? Nggak punya apa-apa Pak Ustadz. Masa, lihat lagi, kata Pak Ustadznya. Oh iya Pak, lupa saya tadi, ada singkong dikasih Bapak Ramli. Ya bawa singkongnya ke sini. Nah sebagai tanda syukur, Pak
di belakang oleh Bu Ustad ngomong diambil berapa potong ubi kayunya dan selebihnya serahkan ke Pak Husni saudagar tadi itu. Pak Husni, kami punya apa nih? Kami punya rezeki ini ada singkong. Pak Husni juga kaget. Oh ya, terima kasih Pak, singkongnya bagus sekali. Ya cobalah, kayaknya enak katanya. Makasih Pak. Nah, kalau dibandingkan dengan harga singkong tadi dengan barang yang Pak Husni bawa, itu 100:1. Pak Husni hanya gak berani memperlihatkan bahwa tidak suka gitu. Makasih Pak, udah ngobrol sama istri kami. Pergi Pak, ya pulang. Dia ngomong, ya ampun, Pak Ramli ngasih singkong, dikasih kambing. Lah, saya dikasih barang segitu banyaknya, dikasih singkong Pak Ramli, kata gitu. Pulang, aduh gimana ini? Ada perasaan menyesal di dalam hatinya. Tapi dia ingat omong Pak Ustadz tadi satu hal. Alhamdulillah Pak, makasih rezekinya. Mudah-mudahan untuk anak-anak, mudah-mudahan nanti Bapak dapat rezeki yang berlimpah dari Allah SWT. Pak Husni menjawab amin waktu itu. Nah, dia pulang ke rumah. Kebetulan istrinya sedang bepergian. Yang ada di rumah pembantunya sedang pergi belanja ke pasar membeli perluan karena tadi sebagian perluannya udah diambil bawa Pak Husni ke pesantren. Akhirnya Pak Husni termenung. Pak Husni ini punya penyakit nih, darah tinggi, cepat marah gitu nih. Dia istighfarzim, ya Allah, saya memberi tadi lillahi ta'ala, jangan sampai saya marah. Seumur-umur Pak Husni belum pernah makan singkong, tahunya makan roti dan sebagainya, mentega, makan keju gitu. Terus dia ngomong gini, kenapa enggak nyobain aja. Pak Husni tidak pernah ke dapur, turun potong singkong, mengulitinya dan merebusnya, kasih garam sedikit. Tadi rebus, diangkat, panas-panas, Pak Husni makan. Subhanallah, Pak Husni kaget sekali, enak banget di singkong. Gue bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, selama ini saya tidak pernah ingin menyentuh singkong, ternyata singkong ini enak banget gitu. Terus Pak Husni makan 1, 2, 3, 1 piring, tinggal berapa potong. Dia tertawa, kok badan saya enak, alhamdulillah ya Allah. Dia ngomong, bukan gitu, pembantunya pulang. Aduh Bapak nggak salah nih, makan singkong, kata pembantu sambil tertawa bercanda. Jangan bercanda kamu, kata pasnya. Kenapa? Cobain dulu, katanya. Singkong emang enak Pak, kata pembantunya. Nih tuh kamu ambil, ada 3 potong lagi. Alhamdulillah, makasih Pak. Pembantunya pulang dari pasar dikasih singkong, lapar ya senang aja deh, terus buat kopi, terus minum, enak gitu. Dia ngomong, Sari, pembantunya ngomong, Sari, ya Pak, ternyata singkong enak banget ya. Iya Pak, selama ini saya mau beli singkong, Bapak kan nggak boleh. Saya sering beli singkong Pak, tapi nggak pernah kasih ke Bapak. Kenapa nggak ngasih ke saya? Kata Pak Husni agak marah. Kan Bapak tidak doyan singkong Bapak, katanya. Bapak kan sukanya kan keju sama roti Bapak. Berketawa Sari, bisa aja kamu tuh masih ada singkong di belakang, jangan diurus ya, itu tuh Bapak. Ya Pak, kalau Ibu, ya kalau Ibu mau ya kasih aja, kata Pak Husni. Ya Pak, sebagai seorang asisten rumah tangga yang baik, singkongnya Pak Husni itu disimpan. Hanya Sari ngomong, Pak, singkongnya jangan lama-lama disimpan. Emangnya kenapa? Kata Pak Husni, nanti jadi susah hitam Pak. Apalagi ada yang terluka, ada yang luka, ada yang katanya itu singkongnya. Ya baiklah kalau begitu, tolong kamu kukus dan simpan untuk saya. Baik Pak.
Nah, oleh sari tadi, singkongnya dikupas semua, dikukus, udah simpan, didinginkan dulu. Sebagian nanti untuk makan paus nih. Paus itu makan, biasanya kan pausnya itu pemarah gitu. Sama kok ini ya enggak, lihat lihat sari gitu gitu, dia ketawa aja. Darah tingginya nggak kerasa gimana. Terus dia kata, obatnya Pak, jangan lupa obatnya Pak, bawa ke sini katanya, minum obat. Tapi obat dia minum obat, dia telah makan obatnya tidak merasa marah gitu. Setelah dia makan singkong, dia berpikir, wah ini kayaknya doa Pak Ustadz nih, singkong ini bawa berkah nih kayaknya. Singkong ini rupanya rahasianya selama ini Pak Ustadz suka banyak mengkonsumsi lemak, makan keju, susu, tidak tambah diimbangi dengan serat, sayur-sayuran gitu, makan ala kadarnya. Setelah makan singkong, pokoknya merasa badannya segar, enak gitu. Terus dia nasi waktu itu makannya sedikit aja, udah kenyang makan singkong. Singkongnya makan, kalau pengen makan lagi makan. Dari hari Pak, ini merasakan badannya enak banget gini. Enggak, darah tingginya dia enggak cepat marah, kalau ada apa-apa cepat gitu, sabar gitu. Baru dia sadar, oh. Terus dia baca-baca buku, ternyata memakan umbi-umbian itu bisa mengurangi tekanan darah tinggi. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, tadi saya marah, kepala saya dikasih singkong, dibandingkan dengan saya kasih tadi ke Pak Ustadz sekian sembako, tidak sebanding dengan kesehatan saya. Alhamdulillah ya Allah, kata Pak Husni. Akhirnya Pak Husni sekarang menjadi rendah hati. Dia sering main ke rumah Pak Ramli. Dan apa Pak Ramli? Enggak Pak, sedang ini ngurus kambing dengan, oh singkongnya masih ada. Masih Pak, tapi singkongnya yang bagus udah habis Pak. Yang ada aja lah, kata Pak Husni. Akhirnya ini Pak, kata Pak Ramli menyerahkan, masih bagus singkongnya, sisa-sisanya belum Pak nanam lagi Pak, kata Pak Ramli. Wah ini bagus Pak, makasih. Terus Pak Husni mengeluarkan uang dalam amplop, ini tuh Bapak. Apa ini Pak? Ambil aja. Apa? Ambil aja. Saya nggak jual singkong saya Pak, saya hadiahkan tuh Bapak. Iya, saya katakan ambil aja. Saya juga nggak beli singkong Pak Ramli, ini hadiah dari saya, kata Pak Husni. Pak Husni sekarang ngerti, dalam rezekinya ada rezeki orang lain. Karena masih kecil juga beliau suka ngaji gitu ya. Karena sibuk dengan usaha bisnisnya, lupalah dengan kaidah-kaidah yang saya pelajari masa kecil dulu. Pak Ramli kaget, baru kali itu dia melihat uang, bengong dia. Simpan aja Pak, kalau Bapak nggak perlu sekarang simpan aja, suatu waktu Bapak perlu, uangnya udah siap, kata Pak Ramli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Pak Husni. Ya kembali kasih, kata Pak Husni. Sejak itu Pak Husni mengurangi makan dagingnya ya ala kadarnya, makan keju segala macam, perbanyaknya memakan umbi-umbian, makan ubi kayu, makan kentang gitu. Direbus tanpa digoreng. Terus Pak Ramli, Pak Husni sekarang kelihatannya segar banget, bercanda gitu. Iyalah itu berkat itu sih singkongnya Pak Ramli, kata Pak Husni. Kok Pak tahu singkong saya dari makan, saya baru ngasih sekarang. Ya kemarin saya suami ke pesantren ke Pak Ustadz, terus saya dikasih hadiah singkong, katanya hadiah singkong dari Pak Ramli, kata Pak Husni. Oh gitu ya, makanya saya tahu datang sini minta mau main sini ke Pak Ramli, kata Pak Husni. Alhamdulillah terus singkongnya kepake ya sama Pak bos kita ini, kata Pak Ramli sambil ketawa. Jangan gitu Pak Ramli, saya jadi malu hati kalau dikatakan begitu, kata Pak Husni. Kita sama aja Pak, hanya ya profesi yang berbeda, kata Pak Husni sambil tertawa. Dan beliau jadi rendah hati gitu. Oh alhamdulillah Pak, makasih.
tahu ngobrol-ngobrol. Mari Pak, saya pulang dulu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Pak Ramli. Akhirnya Pak Husni pulang ke rumahnya dengan bahagia. Tadi ya dia pelit, memikirkan uang satu kembali berapa gitu. Karena gara-gara ubi kayunya Pak Ramli yang dihadiahkan ke pesantren. Akhirnya Pak Husni sadar kembali akan kewajibannya di dalam hartanya, harta orang lain. Dan Pak Husni berbahagia karena memberikan sembako untuk anak-anak pesantren. Beliau berpikir itu mah sebagian kecil dari hak yang punya saya, itu hak mereka. Sejak itu Pak Ramli menjadi seorang donatur ke pesantren itu, setiap bulan memberi sebagian sejumlah sembako untuk anak-anak pesantren tersebut. Dan Pak Ramli menjaga dengan baik kambingnya, dan karena punya uang, akhirnya Pak Ramli membeli seekor kambing jantan dan menternakkan kambingnya berkembang biak dengan baik. Pak Ramli tadi yang seorang petani bikayu karena tidak punya modal untuk yang lain, alhamdulillah sekarang udah mulai bisa bernapas lega, dikit demi dikit mengumpulkan rezekinya. Begitu juga dengan Pak Husni, beliau menjadi orang yang baik hati, suka bersedekah, dan tidak lupa setiap hari menjadi sebagian hartanya disalurkan oleh pesantren pimpinan Pak Ustadz tadi. Pak Ustadz pun bersyukur, alhamdulillah ya Allah, akhirnya Pak Ramli terbuka mata hatinya untuk berbagi rezeki pada orang lain. Karena dulu pernah Pak Ustadz mengandalkan selebaran untuk mencari dana. Pak Ustadz cuma mengatakan, maaf, saya nggak punya sekarang gitu. Tapi Pak Ustadznya tetap berpikir, Pak Husni orang yang baik hati, insya Allah suatu hari dia akan sadar akan kewajibannya. Dan sekarang terbukti apa yang beliau sangkakan itu terbukti. Makanya marilah kita berusaha baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berkata, berfirman, saya akan sesuai dengan apa persangkaan hambaku kepadaku. Karena Pak Ustadznya berusaha baik pada Allah SWT, akhirnya Pak Husni menjadi orang yang baik hati dan menjadi seorang donatur tetap untuk pesantren tersebut. Dan Pak Ramli tadi yang hanya punya kebun singkong, dengan ikhlas memberikan sebagian singkongnya ke pesantren dengan atas ridho Allah, dapat rezeki dari melalui Pak Ustadz, dapat kambing, dan sekarang menjadi peternak kambing dan mempunyai kebun singkong. Dan sekarang pesantren itu agak bernapas lega karena telah mempunyai donatur tetap, yaitu Pak Husni. Demikianlah adik-adik, kalau kita berbuat baik, Allah pasti membalasnya lebih baik. Kalau kita berbuat baik pada Allah, Allah beri yang baik. Maka jangan kita berbuat jelek pada Allah. Kalau kita berbuat buruk pada Allah, Allah kasih yang buruk-buruk. Tapi kalau kita berbuat baik, Allah kasih yang baik-baik. Oleh karena itu, sejak sekarang adik-adik jangan suka berbuat jelek pada Allah SWT ya. Ada kata apa-apa, ada ujian, terjatuh atau gimana, di perjalanan ataupun dalam pelajaran sekolah nggak lulus atau nggak apa, harus lagi pada Allah SWT. Allah memberi yang terbaik untuk kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa pada Allah SWT, karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, tidak pernah tidur. Nah adik-adik, sekian dulu cerita kali ini. Lain kali sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.